Luar biasa. Tahu nggak sih orang itu bisa kaya raya dan sukses itu karena dia memang punya ilmunya. Jadi kamu nggak boleh iri sama nyinyir sama mereka kalau mereka tuh sukses. Karena ilmunya luar biasa. Tapi pertanyaannya apakah semua orang mau berbagi ilmunya? Nah kali ini saya akan sedikit tips berbagi ilmu kepada kalian. Agar kalian tahu bahwa sebetulnya ilmu tersebut bisa dipelajari. Apalagi ini ilmu maling. Nah, Anda pasti berkata, loh Pak Chandra kok ngajarin orang jadi maling sih? Nah, saya di sini akan menggunakan analogi maling sebagai sebuah teknik bagaimana orang-orang sukses itu menggunakan ilmu tersebut di dalam investasi portofolio mereka. Apa saja? Yaitu 4 teknik maling yang bisa digunakan dalam investasi. 30 yang sudah setia menonton video ini sampai sekarang. Dan terima kasih bagi para penonton baru yang baru saja menonton video ini. Tentunya channel Success Before 30 adalah channel yang konsisten selalu berbagi ilmu tentang investasi, tentang bisnis, tentang cara pengelolaan keuangan, tentang pengembangan diri dan motivasi, sehingga kalian bisa mendapatkan tips-tips finansial, serta tips-tips bisnis dan tips-tips kehidupan yang bermanfaat bagi kehidupan kalian. Bila video kali ini bisa menyentuh like 10.000, saya akan buatkan video yang serupa. Oke? Dan saya tunggu ya. Jangan lupa klik loncengnya, and salam hebat luar biasa. Nah, teknik yang pertama adalah teknik maling. Teknik maling pertama. Maksudnya apa? Kalau maling itu kan biasanya tukang rampok itu kan dia menganalisa rumah mana yang mau diincar. Dia cari yang kosong, kemudian orangnya pergi, sistem keamanannya rapuh. Nah, dia pasti akan mengincar rumah-rumah tersebut. Kalau investor, kalau maling tipe ini analoginya, maka investor itu biasanya tipenya adalah analisa emiten saham yang mau diincar. Saham yang mau diincar mana, dia pasti akan paham dan dia akan beli duluan. Yang kedua, dia mencari tahu harta isi rumah tersebut. Kalau maling itu kan ngerampok kan dia tahu, wah ini kalau barangnya murah-murah dia males. Nggak worth it dengan resikonya. Tapi kalau dia sudah ngincer harta isi rumahnya, wah ini ada emasnya, ada apanya, dia sudah pasti ngincer duluan. Wah ini TV-nya kayaknya LED nih, lumayan ini. Kalau dijual balik harganya oke. Kalau typical investor dengan analogi maling yang seperti yang kedua ini adalah menganalisa fundamental perusahaan. Jadi dia tahu perusahaan ini itu kronologisnya seperti apa, sejarahnya seperti apa, historinya seperti apa, kemudian market cap-nya itu seperti apa, kemudian total pemegang sahamnya ada berapa. Intinya semua fundamental perusahaan itu dianalisa. Sejarahnya kapan, pernah ada corporate action-nya kapan, kemudian ada right issue seperti apa, pergerakan sahamnya seperti apa. Nah itu udah ketahuan banget yang kedua. Yang ketiga, yaitu memperhatikan gerak-gerik pemilik rumah. Jadi dia tahu rumah ini, pemilik rumah ini perginya kapan, pulangnya kapan, jam berapa dia pulang, jam berapa dia pergi, hari apa dia pergi. Ngomong pribadi ya, saya pribadi ini pernah kena tipu. Kalau zaman dulu saya masih langganan koran, yang mengambil koran sama membabar koran itu pembantu saya. Entah kenapa hari itu, hari Idul Fitri, pembantu saya pulang ke rumah semua. Rumah itu kosong, tinggal saya, istri, dan anak-anak di rumah. Nah, entah kenapa hari itu ada orang loper koran datang. Dia bilang, Pak mau nagih koran gitu. Nah, saya kan nggak tahu. Yang biasanya ngurus itu kan asisten rumah tangga. Nah, hari itu asisten rumah tangga saya teleponnya juga nggak bisa dihubungi. Nah, saya pikir berapa sih 100.000? Ya udah saya langsung bayar. Nah, setelah itu saya dikasih kwitansi palsu. Terus istri saya ngomong, lo ngapain? Kita kan udah bayar langganan koran itu kayak biasanya. Wah, saya kena tipu. Nah, ini maling. Nah, begitu juga investor tuh menganalisa teknik agar bisa membeli di harga yang paling rendah. Dia tahu kapan saat buy yang paling rendah. Dia tahu ini timing yang paling rendah. Nah, itu sama. Di saat orang paling lengah, di situ dia incer harganya. Nah, itulah analisa investor, menganalisa teknikal agar bisa membeli di harga yang rendah. Oke? Dan yang tipe yang keempat, maling keempat adalah memperhatikan cara masuk dan keluar. Tahu kapan masuk dan tahu kapan keluar. Memang ini cara yang paling sangat sulit. Sebetulnya kalau gitu semua orang bisa kaya raya, tapi itu memang butuh ilmu. Ya. Nah,
investor memahami entry point dan exit plan. Jadi dia tahu kapan masuk dan dia tahu kapan keluar. Dengan demikian, dia bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Analogi maling ini sebenarnya hampir sama juga di pasar modal. Dengan demikian, kita bisa tahu bagaimana para investor pemula itu bisa mendapatkan keuntungan. Tapi sekali lagi ya, saya sarankan ini semua pakai uang dingin. Kalau Anda investasi di saham itu betul-betul uangnya tidak Anda pakai. Jangan pakai hutang untuk investasi di pasar modal. Karena pasar modal itu sangat kejam dan tidak kenal belas kasihan. Kata Lo Keng Hong. Oke, dan oleh sebab itu jangan lupa klik like-nya. Dan jangan lupa share video ini supaya analogi ini bisa dipahami oleh setiap orang.